Pulau Cangke ini menjadi salah satu titik mendaratnya penyu, tempat berterunya penyu. Selain beberapa pulau kita di wilayah Spermonte, Cangke ini sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Unhas TV yang budiman, yang terhormat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara podcast Unhas Green, Unhas Lestari, Unhas Semakin Hijau. Saya Rijal Idrus, host Anda kali ini. Alhamdulillah kita kali ini akan membahas tentang konservasi wilayah perairan. Mohon maaf. Jadi konservasi wilayah perairan kali ini di lingkungan wilayah Sulsel juga, yaitu di Kabupaten Pangkep di daerah Liukang Tupak Biring. Kabupaten Pangkep merupakan sebuah kabupaten dengan begitu banyak pulau dan perairan yang begitu luas. Namun ternyata di balik kekayaan sumber daya alam itu, masyarakat pulau justru menghadapi persoalan yang cukup besar di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lantas kemudian bagaimana kondisi perairan ini sehubungan dengan bagaimana masyarakat juga menjaga lingkungannya. Semua ini saling bertali temali. Dan dalam rangka itu kita akan membahas persoalan ini dengan salah seorang aktivis lingkungan yang di kalangan aktivis lingkungan Sulawesi Selatan sudah tidak asing lagi, bahkan sudah sering berkiprah di level nasional. Kali ini tamu saya adalah Bapak Awaludin, dan beliau ini sekarang memimpin Yayasan Romang Celebes atau disebut juga YRC. Nah, saya akan berbicara dengan beliau. Terlebih dahulu saya ucapkan salam buat Pak Awaludin. Selamat datang di Unhas TV. terima kasih Pak Rizal. Senang bisa menerima Pak Awal Siap. di Unhas TV, dan juga sekaligus terima kasih sudah berkenan untuk memenuhi undangan kami. Sama-sama Pak. Hari ini kita akan berbicara tentang aktivitas Pak Awal menjaga lingkungan dan menginisiasi meningkatkan keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah perlindungan penyu. Siap. Ya. Betul Pak. Oke, mungkin bisa cerita dulu Pak, bagaimana aktivitas selama ini Pak Awal dalam menjaga lingkungan, terutama yang berkaitan dengan konservasi lingkungan perairan dan pesisir. Silakan Pak Awal. Iya, makasih Pak Rizal. Pertama, saya dari YRC mengucapkan banyak terima kasih kita diundang di Unhas Green. Baik Pak Rizal, jadi untuk saat ini saya memang sedang bersama dengan teman-teman di YRC. YRC ini lembaga di Makassar yang mana kita punya visi bagaimana sumber daya alam kita itu dimiliki bersama oleh masyarakat lokal kita, dan mereka yang punya keuntungan yang paling besar sesungguhnya untuk memanfaatkannya. Jadi untuk itu sejak tahun 2021 sebetulnya lembaga kami sebenarnya tidak begitu lama, baru saja berdiri, tetapi kerja-kerja kami memang itu fokus untuk isu-isu, pertama untuk isu-isu pesisir, yang kedua juga karena
konteksnya sumber daya alam, kita juga bekerja untuk isu-isu di daratan begitu. Kaitannya juga dengan kehutanan tepatnya. Nah, cuman pada 3 tahun terakhir ini kami memang fokus betul untuk isu pesisir, terutama di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 2-3 tahun terakhir ini kita fokus mengawal bagaimana kawasan konservasi perairan daerah kita di Sulawesi Selatan. Jadi sampai dengan tahun 2024 ini, Sulsel itu sudah punya 5 kawasan konservasi perairan daerah, Pak Rizal. Ada 2 di Pangkep, kemudian salah satunya yang saat ini kami bekerja di Tupak Biring, di Kecamatan Tupak Biring. Kemudian salah 2-nya di Liukang Tangaya. Di Liukang Tangaya. Jadi ada 2 di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Kemudian ada 1 di Kabupaten Baru di Pulau Panikiang. Dan ada 2 di Selayar, di Pasigusung dan di Kauna Kayu Haji. Nah, total kawasan konservasi kita di Sulawesi Selatan ini kurang lebih 800 sekian ribu hektar. Cukup besar, cukup luas. 800.000 hektar. 800.000 sekian hektar, cukup besar. Dari 5 KKPD yang sudah ditetapkan oleh KKP kita. Ada berapa yang direncanakan? Setahu kami kurang lebih besar, luas. Kita di Sulsel ada 13 KKPD yang sudah dicadangkan oleh Sulawesi Selatan. Namun memang progresnya tahun 2024 kemarin sudah ditetapkan 5 tadi itu. Jadi ada 800 sekian ribu hektar yang sudah ditetapkan. Nah, kami sejak tahun 2021 tepatnya mendampingi 2 KKPD tadi, Pak Rizal, di Kabupaten Pangkep. Di KKPD Liukang Tangaya, kami tepatnya di Pulau Sapuka, kita bekerja untuk isu-isu bagaimana komoditi teripang itu tetap menjadi primadona kita di Sulawesi Selatan. Kemudian juga kita juga mendorong bagaimana masyarakat itu di pulau berdaulat untuk komoditi garamnya, Pak. Karena garam ini juga penting untuk pengolahan di berbagai jenis komoditi ikan di pulau. Sementara faktanya garam ini didatangkan dari daratan utama, Pak. Tidak pernah kita produksi sendiri di pulau. Nah, itu kemudian menjadi konsen kami pada tahun 2022 kemarin. Kita coba membuat piloting tambak garam mini begitu, Pak. Di Pulau Sapuka di Tangaya gitu. Dan itu sampai sekarang masih terus berkembang. Nah, sejak mulai tahun 2025 ini kami sebenarnya fokus di Liukang Tupak Biring lagi, Pak. Jadi 2 tahun kita di Tangaya, beberapa kegiatan coba kita lakukan. Tapi mulai tahun 2025 ini kami kemudian fokus lagi di kawasan konservasi Liukang Tupak Biring. Yang tadi Pak Rizal sempat singgung, kita fokus di salah satunya di spesies penyu di Pulau Cangke di Desa Matiro Dolangeng tepatnya di Liukang Tupak Biring. Kira-kira begitu, Pak Rizal. Iya. Ada satu isu sebenarnya yang ingin juga saya tanyakan pada Pak Awal tentang pemboman ikan. Karena wilayah Liukang Tupak Biring itu dulu setahu saya di sekitar awal-awal tahun 2000-an itu menjadi target pemboman ikan. Bagaimana kondisi pemboman ikan ini sekarang di sekitar wilayah ini? Apakah masih berlangsung atau ya gimana, Pak? Ya, makasih Pak Rizal. Isu pemboman ikan ini sejauh ini masih, Pak. Jadi kami di wilayah dampingan kita hari ini hampir boleh dibilang kegiatan pemboman ini masih berlangsung, Pak.
Jadi memang ini sangat bergantung pada bagaimana pemahaman nelayan kita ya Pak. Ya di satu sisi memang mereka dituntut bagaimana untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat gitu dengan produktivitas yang tinggi sehingga ya penggunaan alat-alat yang tidak ramah ini masih terus berlangsung Pak. Jadi kadang-kadang kami Pak kalau lagi dalam perjalanan ke pulau atau sedang mendampingi nelayan untuk coba dokumentasi kegiatan di aktivitas penangkapan, ya kadang-kadang kami mendengar itu Pak, ada dentuman gitu ya. Itu masih sering Pak. Jadi PR besar kita hari ini memang Pak Rizal, aktivitas pengeboman itu masih berlangsung dan ini mengancam keseriusan ya sumber daya kita, sumber daya laut kita. Terutama terumbu karang ya. Betul. Faktanya adalah kami 2 bulan lalu Pak Rizal sempat survei biota kita di khususnya yang ada di wilayah dampingan kita hari ini di Pulau Cangke dan sekitarnya. Kita betul bahwa kondisinya memang tidak betul buruk kelasnya, tetapi tidak baik-baik saja juga. Tidak juga dalam kondisi baik-baik. Bahwa Pulau Cangke ini memang di wilayah kawasan konservasi Liukang Tupak Biring ini dia berada di zona inti Pak Rizal. Di zona inti memang luasannya kurang lebih 43 hektar. Dari total luasan kawasan konservasi Tupak Biring ini kurang lebih 63.000 hektar. Jadi memang kurang lebih ada di satu kecamatan Liukang Tupak Biring dan sebagian mungkin juga masuk di Tupak Biring Utara begitu. Nah, ini cukup luas KKPD Tupak Biring ini 63.000 hektar. Namun demikian memang kami hanya coba mendampingi kegiatan di Pulau Cangke dan sekitarnya itu sekitar 1000-an hektar Pak Rizal yang sedang ini coba kita fokus. Ada 3 pulau itu, ada Pulau Cangke, Pulau Lamputang dan Pulau Pala. Nah, jika data yang kami coba dapatkan hari ini di Pulau Pala sama Pulau Lamputang ini yang notabene dekat dengan kawasan zona inti, masyarakatnya sebenarnya tidak melakukan aktivitas pengeboman ya karena kalau pengamatan kami Pulau Pala misalnya itu komoditinya rajungan Pak Rizal. Pulau Pala itu komoditinya rajungan, jadi mereka hanya menggunakan pukat saja. Iya, nggak bisa pakai nggak bom. bisa pakai bom. Kemudian teman-teman di satu lagi Pulau Lamputang itu komoditinya cumi. Cumi teropong. Jadi dominan nelayannya di cumi teropong dan kami juga untuk saat ini ya meyakini Lamputang ini juga bukan pulau yang dengan aktivitas alat tangkap cumi tentu yang pakai pancing, pancingan, masih pakai handline, pakai tangan dengan alat bantu yang lainnya. Namun memang ancamannya memang ada dari luar pulau Pak Rizal. Jadi masyarakat kita di sekitar wilayah Tupak Biring memang masih, kalau pertanyaannya apakah aktivitas itu iya masih berlangsung, jawabannya tentu masih Pak Rizal. Kira-kira seperti itu Pak Rizal. Iya, nampaknya bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa juga menjadi bagian dari pengawasan itu, saya kira itu penting juga. Tentunya juga dengan kerjasama dengan pemerintah sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman untuk menjaga wilayahnya ya. Betul. Iya. Nah, penyu ini adalah hal yang menarik. Kalau saya tidak salah di Pulau Cangke itu aktivitas utama Pak Awal dan tim itu adalah konservasi penyu. Betul. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit peran penyu, hubungannya dengan terumbu karang, dengan konservasi perairan, lalu kemudian penyu ini kan hewan yang dilindungi, ya. Betul. Jadi kira-kira apa aktivitas di sana sehingga ini merupakan suatu hal yang penting. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rizal. Jadi penyu ini memang biota purba Pak Rizal ya, yang sudah hidup jutaan tahun lalu dan
Dan umurnya panjang-panjang ya. Panjang betul, Pak. Dan kita bersyukur di Indonesia punya banyak spesies penyu, Pak ya. Kita di Indonesia Semuanya dilindungi ya. Semuanya dilindungi dari 7 spesies kita yang ada di Indonesia kalau tidak salah itu dilindungi. Nah, kenapa ini penyu penting, Pak Rizal? Saya kira kita mudah-mudahan kita sudah punya banyak referensi, tetapi satu hal yang perlu kita cermati bahwa penyu ini penting bagi ekosistem pesisir, Pak, ekosistem laut, karena dia menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi penting untuk ekosistem terumbu karang juga iya, ekosistem lamun juga iya. Karena dia menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi kalau kita mengibaratkan ada rantai makanan, ya penyunya juga menjadi bagian daripada dia menjaga keseimbangan rantai makanan kita di wilayah laut maupun di pesisir begitu. Nah, kenapa kemudian dia dilindungi? Ya memang jumlahnya semakin sedikit. Ancaman nyatanya adalah perburuan oleh kita manusia, begitu. Karena baik telurnya maupun karapaksnya dagingnya juga saat ini sih dikonsumsi oleh manusia. Jadi menjadi perburuan juga ya. Menjadi perburuan, Pak. Baik, Pak Awal, kita berhenti dulu sebentar untuk jeda. Setelah jeda nanti saya akan menanyakan lebih jauh tentang aktivitas di Pulau Cangke dan juga bagaimana kira-kira melibatkan masyarakat. Baik, kita jeda dulu sejenak.
Baik, kita kembali lagi pemirsa Unhas TV yang budiman. Kita masih dalam acara podcast Unhas Green, Unhas Lestari, Unhas Semakin Hijau. Tamu kita kali ini adalah Pak Awal. Tadi kita sudah membahas beberapa hal dengan Pak Awal, terutama dengan kegiatan beliau dalam menjaga wilayah konservasi perairan di kawasan Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Dan kali ini kita akan menyelam lebih jauh untuk membahas, di samping terumbu karang tentunya adalah hewan yang dilindungi, yaitu penyu. Dan tadi sebagian sudah Pak Awal jelaskan. Lantas kira-kira apa peran masyarakat dan dalam menjaga penyu ini, karena penyu ini kan justru banyak dikejar oleh masyarakat, di samping dagingnya juga telurnya. Iya. Saya dengar telurnya itu cukup enak, tapi sebenarnya itu kan melanggar paham konservasi ya. Betul, Pak. Melanggar dasar-dasar untuk mengkonservasi penyu. Silakan Pak Awal. Ya, makasih Pak Rijal. Jadi Pulau Cangke ini menjadi salah satu titik mendaratnya penyu, tempat bertelurnya penyu. Selain beberapa pulau kita di wilayah Spermonte Pak Rijal ya. Dan Cangke ini sebenarnya pulau kecil Pak Rijal, tidak berpenghuni. Luasannya daratan pulaunya tidak cukup dari 2 hektar. Tetapi memang pulaunya karakteristiknya cukup cantik, menarik memang, dan menjadi tempat bertelurnya penyu sejak dari dulu. Nah, Cangke ini menarik karena dulu ada cerita historikalnya begitu ya. Ada satu pasangan suami istri tinggal di situ. Ada Deng Abu sama istrinya. Menariknya adalah Deng Abu ini adalah laki-laki yang terkena penyakit kusta. Kemudian dia juga buta. Istrinya tuli tapi masih bisa melihat. Jadi 2 pasangan ini cukup heroik. Cerita itu menjaga bagaimana Cangke itu bisa lestari sampai hari ini gitu. Dan dari awal mereka sudah melindungi penyu itu ya. Betul. Jadi cukup menarik karena aktivitasnya memang pasangan suami istri ini begitu. Dengan keterbatasan mereka, suami buta, kemudian istri tuli, tetapi mampu kemudian menjaga tetap Cangke ini menjadi satu tempat untuk bertelurnya penyu. Itu cerita heroiknya. Namun demikian, pasca pasangan ini meninggal, itu sekitaran 2021 begitu. Praktis memang Cangke ini karena memang tidak berpenghuni awalnya, hanya 2 orang ini saja, satu pasangan suami istri ini. Praktis itu ditinggalkan sebetulnya Pak Rijal. Ditinggalkan. Jadi tidak ada lagi yang memperhatikan sebetulnya, bahwa di situ pada awalnya sudah dibangun fasilitas sebetulnya oleh pemerintah kita, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten. Jadi di pulau ini sudah ada fasilitas sebetulnya. Fasilitas wisata. Fasilitas untuk penangkaran penyu. Untuk penangkaran, jadi ada bak-bak untuk penetasan penyu, ada bak untuk pembesaran penyu, dan juga kelihatannya ada bak untuk pemeliharaan Pak misalnya begitu. Jadi fasilitas itu sudah cukup lengkap sebetulnya dibangunkan oleh pemerintah kita begitu di sana. Namun sejak 2 orang ini tidak lagi menghuni Pulau Cangke, sejak 2021 kurang lebih, pulau ini sedikit terabaikan Pak Rijal, termasuk dengan fasilitas yang ada di sana. Jadi ada gazebo juga sebetulnya di sana untuk tempat peristirahatan, ada rumah pos jaga juga. Dulunya gitu. Itu 2 orang ini, suami istri, yang kemudian memanfaatkan
fasilitas yang disediakan pemerintah itu. Betul. Jadi selain ada rumah tempat tinggalnya sendiri, Ya, pemerintah kemudian membangun beberapa fasilitas tadi, Pak Rizal. bak-bak itu ya. Iya. Jadi ada Oke. bak pemeliharaan, ada bak penetasan, ada gazebo, pos-pos jaga. Jadi fasilitas hari ini itu sebetulnya sudah tersedia di Pulau Cangke, namun kemudian sedikit terabaikan. Kami boleh bilang seperti itu. Nah, kami kemudian datang ke Cangke, kira-kira bagaimana memulai kembali, Pak, inisiatif Pulau Cangke ini pernah menjadi salah satu pulau yang pernah terdepan dalam melindungi dan merawat ini penyu. Jadi hari ini kami mencoba memulai kembali bagaimana aktivitas itu di Pulau Cangke, tentunya mendapat dukungan dari masyarakat. Kami bilang bahwa konservasi itu sebenarnya adalah untuk masyarakat, Pak. Masyarakatnya dari mana saja, Pak? Nah, tadi kami sudah sebut, Pak Rizal, masyarakat yang terdekat dengan Pulau Cangke ini ada 2 pulau terdekatnya, dengan beberapa pulau juga yang lain. Oke. Ada Pulau Pala dan Pulau Lamputang tadi, Pak. Secara historical, masyarakat yang ada di Pulau Pala yang sangat dekat dengan Pulau Cangke. Sehingga memang salah satu target utama kami itu adalah masyarakat yang ada di Pulau Pala, Pak. Nah, pala ini memang komoditi utamanya adalah kepiting ranjungan. Mereka menangkapnya di sekitaran Pulau Cangke, Pak, memang. Begitu aktivitas penangkapannya, termasuk dari Pulau Lamputang tadi, cumi misalnya tadi, komoditas utamanya, dia juga menangkap di wilayah sekitaran perairan Pulau Cangke juga. Gitu. Jadi memang Cangke ini yang memang ditetapkan sebagai zona inti di kawasan konservasi juga memang penting untuk terus kita jaga dan kita lindungi. Nah, jadi bagaimana, apa langkah-langkah yang Pak Awal dan teman-teman lakukan untuk menjaga agar supaya penyu ini tidak diganggu oleh tangan-tangan manusia, ya? Baik itu dicuri telurnya atau kemudian tukiknya itu diambil, dijadikan peliharaan, atau kemudian penyu dewasanya malah ditangkap dan disembelih mungkin untuk makan apa gitu ya. Ada yang makan penyu juga. Nah, itu kan ancamannya besar ya. Dan itu bisa juga dari masyarakat sekitar sendiri. Apa yang Pak Awal lakukan bersama timnya di sana? Ya, jadi saat ini kita sedang menginisiasi Cangke Inisiatif kami sebut, Pak Rizal. Jadi kita harus bisa mengajak banyak pihak bagaimana punya fokus yang sama dengan kami, punya frekuensi yang sama dengan kami, bagaimana penyu ini tetap terada dan terus lestari begitu, Pak. Nah, untuk masyarakatnya, Pak Rizal, jadi karena Pala ini menjadi pulau terdekat dengan Cangke, maka saat ini kami sedang bersama-sama dengan masyarakat memulai kembali, melihat kembali Cangke ini menjadi satu pulau yang perlu kita jaga. Maka kita ke depan ini akan membentuk kelompok. Sebenarnya sudah ada kelompok yang sudah terbentuk jauh hari, Pak. Sejak Cangke ini sudah menjadi lokus untuk konservasi penyu. Itu ada namanya kelompok penyu lestari, Pak, sebetulnya. Itu anggotanya itu dari masyarakat Pala sendiri. Jadi sudah ada inisiatif sebetulnya dari masyarakat sendiri untuk menjaga Pulau Cangke ini, Pak. Namun memang dalam perjalanannya ini ya memang maju mundur, Pak, ya. Mungkin juga kurang ada dukungan dari banyak pihak begitu ya. Nah, sehingga kami kembali dengan inisiatif Cangke ini begitu mencoba menguatkan, mulai mengorganisir kembali
yang masyarakat yang dulu sebetulnya sudah pernah ada cikal bakalnya Pak Rizal. Oke, dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali Pak Rizal. Revitalisasi. Direvitalisasi betul. Jadi saat ini kita sedang urung rembuk dengan mereka sebetulnya. Apakah ini kita coba revitalisasi dengan semangat yang sudah pernah ada dulu, mereka bentuk sendiri sebetulnya. Kemudian memang sebagian besar, termasuk yang saya sedikit tadi Pak Abu sama istrinya itu memang menjadi bagian daripada kelompok ini, tapi karena beliau juga sudah meninggal, jadi kita sedang mendiskusikan apakah ini kelompok tetap ada atau kita membentuk baru Pak, gitu. Dengan tentu semangat yang sebelumnya sudah ada itu, gitu. Jadi itu yang kita lakukan sekarang ini, dan kelompok ini kita berharap sebetulnya menjadi bagian daripada juga selain kegiatan konservasi yang dilakukan juga tetap menjaga, mengawasi sumber daya yang ada di sekitar Pulau Cangke ini, Pak. Jadi, jadi di samping penyu juga betul. Yang lain terutama terumbu karang mungkin ya. Betul juga, betul. Jadi kita juga mengajak mereka bagaimana mengawasi dan melindungi sumber daya yang ada, Pak. Selain penyu tadi, biota penyu juga terumbu karang, karena kalau kemudian terjadi kerusakan, ya berdampak juga pada mata pencaharian mereka tentunya. Gitu. Jadi kalau terumbu karang, betul, terumbu karangnya hancur, terumbu karangnya semakin rusak, ya tentu produktivitas ikan di situ semakin berkurang dan berdampak penuh pada mereka tentunya, saya kira. Cumi-cumi akan berkurang. Kepiting tidak ada lagi. Juga tidak ada lagi. Betul, Pak. Jadi saat ini kita sedang melakukan penyadaran kembali ke mereka, menguatkan kembali kerja-kerja mereka, dan terus bagaimana memberikan pengaruh positif, bagaimana terus menjaga ekosistem kita di sekitar pulau mereka itu. Nah, di samping masyarakat yang ada di situ, kita lagi juga menggalang dukungan Pak Rizal sebetulnya. Jadi kita sedang menggalang dukungan dengan komunitas-komunitas peduli lingkungan, kemudian komunitas kampus, mahasiswa-mahasiswa, begitu. Nah, kita lagi coba buat inisiatif Cangke tadi itu Pak dengan komunitas, karena tanggal 16 Juni itu Hari Penyu Sedunia. Kita sedang inisiatif dengan komunitas tadi untuk buat satu kegiatan di Cangke, dan beberapa diskusi ini kita sudah bangun dengan teman-teman komunitas, begitu Pak Rizal. Di sana nanti kita akan coba bikin beberapa event, kegiatan begitu, yang melibatkan masyarakat lokal dan juga komunitas di luar pulau, Pak. Masyarakat yang peduli dengan lingkungan, terutama dengan penyu. Kira-kira begitu, Pak. Pulau Cangke ini kedengarannya menarik. Ya. Itu berapa lama bisa dicapai dan dari pelabuhan mana? Apakah pelabuhan Pangkep atau ada pelabuhan Makassar? Regulernya memang dari Pangkep, Pak Rizal. Pangkep ya. Dari Bilingkasi. Ya. Itu perjalanannya kurang lebih 1,5 jam, Pak. Cukup dekat sebenarnya aksesnya dari daratan kita di sini. Nah, tetapi juga bisa dilalui lewat Makassar, Pak, lewat Pouteri. Tapi memang tidak reguler. Kadang kita harus mencharter perahu sendiri untuk sampai ke Cangke begitu. Nah, kalau dari Makassar Pouteri lebih jauh, gitu ya, kurang lebih 2 sampai 2,5 jam, Pak. Kalau dari kita dari Makassar. Tapi aksesnya tidak terlalu jauh juga menurut kami sih begitu, Pak. Ya. Nah, ini bayangan saya kalau misalnya banyak orang tertarik, lantas kemudian menjadi salah satu tujuan wisata, kira-kira bagaimana melaksanakan wisata yang tetap menghargai lingkungan, karena orang tertarik kan untuk datang ke Cangke. Tapi bagaimana agar supaya kedatangan mereka itu tidak mengganggu justru penyu yang dilindungi. Kira-kira mungkin nggak itu, Pak? Siap. Jadi visi kami, Pak, memang Pulau Cangke ini menjadi satu pulau dengan wisata konservasinya. Gitu. Jadi visi kita mendampingi Cangke ini ke depan itu menjadi wisata konservasi. Salah satu atraksinya adalah ini memang penyu, begitu. Tetapi penting, seperti Pak Rizal tadi sampaikan tadi, dengan tetap menjaga kondisi alamiahnya, Pak, dan tidak mengganggu aktivitas penyunya sendiri. Jadi
kami saat ini sedang mencoba mendesain, Pak Rizal, bagaimana tidak hanya cangkir ini menjadi menarik bagi wisatawan lokal maupun domestik begitu, tapi kemudian tidak hanya penyu yang menjadi daya tariknya, tapi juga kondisi terumbu karangnya, Pak. Jadi di cangkir ini kita sedang mencoba apakah memungkinkan kita melakukan kegiatan misalnya transplantasi, Pak. Tetapi juga itu tujuan wisata yang akan kita arahkan ke depan. Betul. Begitu. Jadi bisa sambil menyelam ya. Betul. Jadi nanti orang datang ke Cangkir tidak hanya melihat aktivitas penyu, tapi juga melihat bagaimana kondisi terumbu karangnya yang ada di sekitar Pulau Cangkir. Ini yang sedang kita desain, bahwa tadi yang kita sedang pikirkan ketika misalnya ada wisatawan yang datang ke Pulau Cangkir, tidak pada bulan-bulan di mana cangkir bertelur misalnya. Atau misalnya pada saat bulan-bulan bertelurnya penyu, tetapi terbatas misalnya, Pak Rizal. Jadi tidak masif begitu, supaya tetap aktivitas ini alaminya jalan, begitu ya. Tetapi juga tetap ada kunjungan yang berlangsung di Pulau Cangkir. Nah, ini yang kita sedang desain saat ini. Memang kita butuh banyak upaya, butuh banyak sumber daya, karena Cangkir ini masih minim fasilitas. Betul bahwa sudah ada beberapa fasilitas pendukung, tapi karena sudah 3 tahun tidak beroperasional gitu, Pak Rizal, masih terus kita sedang membangun upaya terus bagaimana ini Cangkir tetap dilirik begitu, Pak. Menarik sekali, Pak. Dan saya kira Pak Awal mudah-mudahan nanti pemirsa kita akan tertarik untuk menjadi volunteer di dalam upaya untuk melindungi penyu dan juga menjaga kelestarian terumbu karang di sekitar wilayah Tupak Biring ini. Betul. Ya. Hadirin para pemirsa Unhas TV yang terhormat, demikian percakapan kita hari ini dengan Bapak Awaludin, Ketua Yayasan Romang Celebes. Sekiranya Anda tertarik untuk berkunjung ke Pulau Cangkir atau tertarik untuk menjadi relawan yang nanti akan bekerja untuk melindungi penyu, silahkan menghubungi Yayasan Romang Celebes. Nanti akan ada nomor kontak Pak Awal, mungkin bisa, atau mengunjungi website kami, ada websitenya. IG kami, Pak. Ya. Jadi ada websitenya juga, dan ini saya kira tentu akan menarik buat para sahabat Unhas TV, baik mahasiswa maupun Anda yang memang cinta dengan lingkungan dan ingin berbuat sesuatu untuk lingkungan. Mari kita ulurkan tangan kepada Yayasan Romang Celebes dengan tujuan untuk melindungi penyu yang merupakan makhluk kebanggaan kita di laut di Indonesia, dan sekaligus juga kita menjaga keberlangsungan terumbu karang. Salam hijau, kita berpisah sekarang untuk bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Awal sekali lagi, dan terima kasih para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.